Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Selamat bertemu melalui renungan Sarota Jemaat Silo Campagaya. Mengawali semua kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, oleh karena kami boleh ada sebagaimana adanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan semalam lamanya, hingga kami boleh dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mengawali kehidupan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu, mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti, memahami akan firman-Mu ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita akan baca hari ini adalah dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pembacaan kita dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab memberikan judul Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita mengerti, boleh kita pahami dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini melalui tema lukisan kehidupan. Lan basa Toraya dikua gambarana katuan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Ada ungkapan yang mengatakan, hidup seseorang itu seperti kertas. Ketika baru lahir, masih polos, belum ada coretan. Seiring perjalanan waktu, akan semakin banyak coretan, semakin banyak gambar yang ada di atas kertas itu. Apakah dia akan menjadi gambar yang indah, atau menjadi gambar yang tidak jelas, atau bahkan buruk? Sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas tersebut. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri? Dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Ayat 4-7 bacaan kita hari ini. Karena itu, lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Kristus. Lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darahnya. Saudara-saudara, kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan berada di dalam kasih karunia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita, membiarkan lembar-lembar kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan, sehingga kita dapat menjadi seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk mengerti akan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, baru saja Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu Tuhan ini boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing, dan boleh kami maknai, boleh kami hidupi dalam seluruh kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pagi ini, berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan. Tuhan mampukan kami sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan baik, bahkan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberkati makanan, minuman, perawatan yang diperoleh, sehingga semuanya itu boleh memberi berkat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang senantiasa mencari berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan mereka hari ini Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang dilakukan boleh menjadi sumber berkat bagi mereka dan bahkan menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada
yang senantiasa memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati sehingga firman-Mu semakin didengarkan oleh banyak orang, bahkan semakin banyak orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat pemberita firman-Mu di dalam dunia ini, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan juga berkati, sehingga di dalam negara ini kami boleh aman, kami boleh tentram, bahkan firman-Mu senantiasa diberitakan, senantiasa dilakukan oleh umat-umat Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipuji, semakin dimuliakan. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.